Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat semuanya di rumah. Yang ustazah hormati, ustazah, ayah bunda, dan yang ustazah sayangi, anak-anak ustazah semua yang mendengarkan taujih yang ingin ustazah sampaikan pada hari ini mengenai taat, disiplin, dan taat aturan. Taat dan disiplin merupakan dua kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kantor, dan instansi lembaga lainnya. Taat dan disiplin adalah sifat yang terpuji dan harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama kita sebagai muslim, karena pribadi baginda Rasulullah SAW pun juga adalah orang yang sangat taat dan disiplin. Bukti dari Rasulullah SAW memiliki pribadi yang taat dan disiplin adalah salah satunya beliau tidak pernah melakukan perbuatan terkeji yang biasa dilaksanakan oleh kebiasaan orang Quraisy bangsa jahiliyah dulu, seperti mabuk, judi, main wanita, menyembah berhala, dan lain sebagainya. Juga beliau dikenal seorang yang ramah, jujur, ulet, yang semua sifat-sifat melekat itu tidak akan mungkin dimiliki kecuali oleh pribadi yang memiliki sifat taat dan disiplin. Sifat taat dan disiplin seharusnya dimiliki oleh setiap manusia karena nalurinya manusia sebagai khalifah, yaitu siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Taat itu sendiri memiliki arti secara bahasa, artinya tunduk dan patuh. Sedangkan menurut istilah, taat itu adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasulnya, dan uli amri, pemimpin. Arti taat menurut Imam Hasan al-Banna adalah menunaikan dan melaksanakan perintah serta merta baik dalam keadaan sulit maupun senang, baik dalam keadaan semangat maupun terpaksa. Sangat jelas bagi seorang pelajar, santri, dan para pencari ilmu, modal utama untuk bisa sukses dan bisa mendapatkan keberkahan ilmu adalah memiliki dan mengamalkan sifat taat, baik kepada aturan yang ada, guru, dan keluarganya, juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan aturan itu sendiri, baik benda, barang-barang, dan lainnya. Itulah yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Adapun arti disiplin menurut bahasa, kepatuhan yang menyangkut tata tertib. Arti disiplin menurut Wikipedia adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Antara taat dan disiplin yaitu dua sifat yang melekat dan memiliki pendekatan yang korelasi yang sama sehingga memiliki keterkaitan antara keduanya. Sebagai contoh seperti ini Ananda, si fulan selalu taat dalam beribadah sehingga si fulan disiplin dalam memanfaatkan waktu. Si fulan taat dalam menjalankan aturan sekolah, berarti si fulan disiplin menjalankan tata tertib sekolah dan sebagainya. Terlebih lagi, kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah hampir 8 bulan dan belum menemukan vaksinnya. Hanya berbagai macam upaya dan percobaan yang terus dilakukan untuk mengurangi penyebaran, baik dengan lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tidak melaksanakan sholat Jumat, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini membutuhkan sikap ketaatan dan disiplin kita sebagai masyarakat. Ada banyak keutamaan disiplin dalam Islam, diantaranya yang pertama bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Disiplin adalah salah satu bentuk ketaatan pada peraturan, terutama aturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat lalai. Dengan disiplin tentunya kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu. Dengan begini berarti kita telah menghindarkan diri dari sifat lalai terhadap waktu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang muslim harus memetakan waktunya dalam satu hari menjadi 3 bagian. Yang pertama waktu untuk menyembah Allah, yang kedua waktu untuk mencari nafkah, dan yang ketiga waktu untuk kepentingan pribadi dalam hal materi. Seperti pepatah yang mengatakan, waktu adalah uang, maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Yang ketiga, mudah dalam mencari rezeki. Sikap disiplin merupakan jalan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dunia dan akhiratnya seimbang. Dengan disiplin kita dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kelima, menjadi ahli dalam bidangnya. Orang yang sukses dalam bidangnya adalah orang yang disiplin dalam mengejar kesuksesannya. Yang keenam, hidup menjadi lebih teratur. Al-Quran yang merupakan kalam Allah juga pedoman hidup kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri. Jika kita sudah terbiasa disiplin, maka kita tidak akan ragu lagi untuk keahlian kita. Yang kedelapan, menjauhkan dari maksiat. Disiplin menjadikan pribadi jauh lebih baik karena selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kesembilan, memupuk rasa kepedulian. Orang yang disiplin akan selalu menjalankan tanggung jawabnya dan memecahkan masalah dengan baik, sehingga tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Yang ke-10, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kedisiplinan akan mengasah seseorang menjadi pribadi yang lebih mandiri. Ke-11, meningkatkan perkembangan otak anak. Jika Anda mempunyai seorang anak, maka hendaklah memulai ajarkan sifat disiplin nanti kepada anak-anak kita. Dan yang ke-12, jiwa akan menjadi tenang. Disiplin tentunya membuat kehidupan kita jauh lebih teratur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau diburu karena semuanya sesuai dengan jalan hidup, dan hidup pun akan menjadi lebih tenang. Dan yang terakhir, menjadi lebih peka. Orang yang terbiasa disiplin akan selalu tahu jika ada yang ganjal atau salah meskipun hal tersebut adalah hal kecil. Nah, semoga kita semua bisa menerapkan kedisiplinan dan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul dan kepada pemimpin kita. Sekian untuk hari ini, sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.